Baik, kita mulai dengan ya, ini eh, kita akan langsung masuk pada contoh-contoh soal ya. Jadi contoh-contoh soal yang kita gunakan untuk melihat eh, jadi kita akan fokus pada atau materi kita adalah linear aljabar linear. Kemudian tentu materi yang sudah kita pelajari yaitu pertemuan 8, 9 dan 10. Di sini ada pernyataan yaitu nyatakan U sebagai kombinasi linear dari nyatakan vektor-vektor berikut. Jadi ada 3 vektor, 1, 2, dan 3. Nyatakan vektor-vektor berikut sebagai kombinasi linear dari 3 buah vektor yang diberikan. Jadi kalau di soal ujian bisa jadi nanti tentukan manakah vektor di bawah ini yang merupakan kombinasi linear dari U, V, dan W gitu ya. U, V, dan W-nya diberikan. Nah, kalau kita balik pada konsep, jadi kalau sebuah vektor kombinasi linear dari V1, V2, V3, maka dia dapat dibentuk menjadi K1, V1 tambah dengan K2, V2 tambah dengan K3, V3. Nah, kemudian kalau kita sebenarnya lebih mudah atau lebih enak itu melihatnya sebagai vektor kolom gitu ya. Jadi kalau vektor kolom akan lebih enak melihatnya. Nah, saya jadikan vektor kolom. Jadi V itu saya ambil satu buah, misalnya A. Nanti akan terlihat nanti bisa kita gunakan sekaligus untuk A, B, dan C gitu ya. Kalau A berarti kita punya A, kita mau buat menjadi kombinasi linear, berarti min 9, min 7, min 15, min 15, kemudian ini akan sama dengan K1, isinya nanti 2, 1, 4, dan tambah dengan K2, isinya nanti 1, min 1, 3, dan K3. K3 isinya nanti 3, 2, 5. Nah, kemudian kalau kita bentuk matriks, hasilnya seperti ini, nanti akan berkaitan dengan inverse dan determinan gitu ya. Ini menjadi matriks 2, 1, 4, 1, min 1, 3, dan 3, 2, 5. Kemudian dikali dengan K1, K2, K3. Jadi sekarang kan kita mencari solusi dari ini A, ini X, atau K, berisi K1, K semua, dan ini adalah di sebelah kanannya adalah B. Jadi artinya kita mencari solusi persamaan bentuk matriks seperti ini. Nah, kita tahu untuk menyelesaikannya pakai dengan metode matrik, berarti X itu akan bisa kita peroleh dari A inverse dikali dengan B. Jadi A inverse dikali dengan B, kita dapatkan hasilnya menjadi nilai K. Nah, untuk mendapatkan A inverse tentu berasal dari determinan ya, determinan dari A, dan determinan A ini tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 maka tidak ada kombinasi linearnya. Tapi kalau tidak sama dengan 0 nanti kombinasi linearnya ada karena A inverse-nya ada. Nah, sekarang berarti mencari, kalau diminta nyatakan atau ekspresikan, berarti kan kita harus tahu nilai K1, K2, K3-nya. Artinya kita harus dapatkan nilai ini. Nah, sekarang tinggal masalahnya mencari inverse dari A ini, kemudian
apa menentukan perkalian dari A inverse dengan B. Nah, sekarang A inverse itu kita bisa gunakan sebentar saya buka simbol lab ya untuk supaya uh, lama ya sebentar ini kok masuk untuk simbol labnya kok lama. Oke, kita tinggalkan dulu sambil dia lagi muter-muter untuk untuk masuk. Kita lanjutkan dulu. Nah, proses ini untuk satu matrik ya. Jadi kalau matrik berikutnya sebenarnya meniru bentuk yang sama, Jadi kita dapatkan matriks ini untuk persamaan yang kedua nanti untuk yang B nanti soalnya sama saja. Ini tinggal diganti dengan vektor 6 11 6 gitu ya. Karena dia UVW-nya tetap UVW yang sama. Jadi ini K1 U tambah dengan K2 V tambah dengan K3 W. Jadi kita lakukan hal yang sama, berarti tinggal beda nanti di B ini. Ya. Jadi untuk A, B-nya nanti adalah min 9, min 7, min 15, sedangkan untuk yang B nanti berarti vektornya beda dan C juga vektornya beda. Vektor yang C adalah 0,0,0. Jadi artinya kita dapatkan A inverse di A nanti bakal kita bisa gunakan untuk di B dan untuk di C karena UVW-nya sama. Saya kembali lagi, apakah sudah bisa kok tumben ya kelihatan lama untuk masuk simbol lab. Nah, nanti kalau di ujian gimana? Apakah harus kan nggak mungkin menggunakan simbol lab, mungkin bisa jadi gitu ya, karena ada yang kesulitan atau ada yang nggak bisa simbol lab atau nggak bisa menggunakan software. Nah, nanti pasti matriksnya matriks yang lebih sederhana untuk inverse-nya mudah didapatkan sehingga mencari A inverse dan B-nya itu lebih mudah. Kemungkinan seperti itu. Nah, oke, sudah. Saya gunakan simbol lab ya. Supaya ini masalah supaya cepat saja, supaya kita bisa menyelesaikan banyak soal yang lain. Sebentar ya, saya catat dulu soal yang nilainya.
nanti dimasukkan ke simbolek. 2, 1, 3, 1, min 1, 2, 4, 3, 5. Kemudian nanti akan dikali dengan min 9, min 7, dan min 15. Oke, baik. Saya akan yang simbolek. Simbolek berarti saya akan memakai share yang ini. Ini simbolek kita mau mencari inverse, jadi langsung memakai fasilitas inverse, kemudian menggunakan matriknya ukuran 3x3, kita isikan 2, 1, 3, kemudian 1, min 1, dan 2, kemudian 4, 3, dan 5. Kita cari inverse-nya. Inverse-nya yaitu min 11/2, 3/2, 7/2, kemudian 2, min 1, min 1, 5/2, min setengah, dan min 3/2. Jadi kita kembali ke yang tadi, yaitu ini adalah inverse-nya, yaitu kita dapatkan nilainya, inverse-nya adalah min 11/2, min 11/2, 3/2, kemudian 7/2, baris keduanya, kolom keduanya 2, min 1, min 1, dan 5/2, min setengah, dan min 3/2. Nanti dikali dengan, untuk yang A itu B-nya adalah min 9, min 7, dan min 15. Nah, jadi dengan ini kita dapatkan nilai dari K-nya. Saya admit dulu, ada yang masuk. Nah, jadi kita dapatkan nilai solusinya, berarti min 11/2 kali 9 berarti 99/2, kemudian dikurang dengan 14 berarti 28/2, dan kemudian kurang dengan 75/2. 75/2, ini 9, 103 berarti min 4/2, berarti min 2. Ini dari baris 1 ini dikalikan dengan baris B-nya, didapatkan hasilnya ternyata bagus, yaitu min 2. Kalau yang baris 2 sekarang dikalikan dengan kolom ini, berarti min 27/2 tambah dengan 7, berarti min 27/2 tambah 7 itu berarti 14/2, tambah dengan 30 itu berarti 60/2. 60/2 berarti 74/2, 74/2, 74 dikurang dengan 27 berarti 7, 6, 47/2. Jadi kita dapatkan untuk yang ini adalah 47/2. Kemudian kalau yang berikut 63, ini angkanya tidak terlalu bagus ya.
min 63/2 tambah dengan 14/2 tambah dengan 45/2, berarti 60 berarti min 4/2. Ini bagus hasilnya, yaitu min 2. Nah, jadi kita dapatkan di sini nilai K1-nya sama dengan min 2, K2-nya sama dengan, nah K2 ini kok nilainya terlalu tidak 27/2 tambah 7 tambah 15/2 tambah 15/2 berarti oke, salah itu. Yang nomor 2 berarti min 27/2 tambah dengan 14/2 tambah dengan 15/2 berarti 29 berarti angka 1. Ini ada kesalahan di sini. Berarti di sini angka 1. Angka 1. Jadi kita dapatkan K1-nya min 2, K2-nya 1, dan K3-nya sama dengan min 2. Nah, bagaimana soal B? B kita tidak perlu lagi mencari A inverse lagi, sudah ada di A. Jadi untuk yang B itu konsepnya berarti sama, untuk mendapatkan K-nya sekarang atau untuk mendapatkan X-nya berarti A inverse-nya tinggal kita masukkan. Ini berarti solusi untuk A, solusi untuk B berarti min 11/2, 3/2, dan 7/2. Kemudian kolom kedua 2, min 1, min 1, 5/2, min setengah, min 3/2. Nanti langsung dikali dengan yang kolom yang B-nya, berarti 6, 11, 6 gitu ya. Kalau inverse-nya ada ini, nanti pasti dia selalu kombinasi linier ya, karena solusinya selalu ada. Nah, ini tinggal diperoleh hasilnya, dikalikan matriks dengan baris ini, min 66/2, min 66/2, tambah dengan 4/2, tambah dengan 30/2, berarti 70, 74, 66, berarti 8, min 8, berarti min 4. Ini hasilnya min 4, kemudian baris 2 dikalikan dengan kolom ini, berarti 18, min 22, berarti min 4, min 4, min 6, berarti min 10, min 10, berarti min 5. Sedangkan baris 3 berarti 42 kurang 22 berarti 20, 18, min 18 berarti 2, berarti 1. Nah, jadi kita dapatkan solusinya untuk yang B itu K1-nya sama dengan min 4, K2-nya sama dengan min 5, dan K3-nya sama dengan 1. Itu. Nah, demikian juga untuk C, tinggal caranya sama, berarti X-nya nanti sama dengan A inverse ini nanti dikali dengan C, yaitu isinya 0, 0, 0. Kalau Anda lihat ini sangat mudah ya, karena kolom hasilnya di sini kolom paling kanan ini 0, dikalikan dengan berapapun A inverse-nya kan ada ini, hasilnya pasti 0, 0, 0. Jadi ini isinya akan sama dengan 0, 0, 0. Jadi
Untuk C itu solusinya adalah K1-nya 0, K2-nya 0, K3-nya 0. Ini seperti kondisi bebas linear ya. Baik, kita sudah selesaikan soal pertama itu. Pada intinya soal pertama memperlihatkan bagaimana cara mendapatkan nilai koefisien kombinasi linear jika diberikan vektornya, vektor dan kemudian uh, vektor yang akan dikombinasikan. Sekarang apakah vektor-vektor yang diberikan, himpunan vektor yang diberikan itu membangun R3 tidak? Membangun R3 tidak. Kita lihat konsep sedikit dan akhirnya nanti kita simpulkan kita harus melakukan apa. Jadi kalau di di kombinasi apakah dia membangun R3, berarti kan kita mengambil sembarang vektor di R3, kita buat dalam bentuk kolom ya. Seperti yang saya bilang, bentuk kolom lebih baik dalam melakukan atau mengerjakannya, lebih enak gitu ya melihatnya. Ini adalah U1 misalkan, U2 dan U3, kemudian ini ada di R3, kita ambil vektor ini, kemudian vektor ini, sembarang vektor ini harus dapat menjadi kombinasi linear dari vektor V1, V2, V3. Jadi dia harus bisa menjadi U2, U ini nanti adalah kombinasi dari 2, 2, kemudian ditambah dengan K3, 0, 0, 3, dan ditambah dengan K2, K3, 0, 1, 1. Jadi artinya nanti K1 kalau tadi kan kita buat menjadi ini jadi A gitu ya, yaitu 222, 003 dan 011 ini dikali dengan K1, K2, K3. Berarti kita harus dapatkan K1, K2, K3. Ini A, ini kita beri nama vektor X, kita beri nama ini vektor sebelahnya vektor B. Maka X kan rumusnya adalah A inverse dikali dengan B. Jadi kalau inverse-nya ada atau determinannya nggak 0, maka X-nya pasti dapat nilainya. Artinya dia kombinasi linear bahwa U-nya adalah kombinasi linear dari V1, V2, V3. Karena itu berlaku untuk setiap U, maka V1, V2, V3 itu disebut membangun R3. Oke, kita lakukan. Ini A-nya cukup bagus ya. A-nya berbentuk seperti ini. Tapi ini bentuk kolom jadinya ya. Kolom. Jadi kita punya 2, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 1. Mencari inverse-nya. Mencari inverse-nya kita kurangkan ke bawah semua ya. B1 ini harus inverse-nya harus disandingkan gitu ya. Sekarang saya tidak menggunakan simbol lab ya. Kita lihat bagaimana cara mencari inverse tanpa menggunakan simbol lab. Jadi Anda kan nanti di ujian pasti tidak bisa jadi tidak bisa menggunakan software kan. Sehingga sekarang bagaimana cara mencari inverse-nya tanpa menggunakan simbol lab. Inverse itu dicari dengan cara kita taruh dia matrisnya, kemudian kita sandingkan dengan identitas, yaitu 100, 010, 001. Kemudian kita lakukan operasinya supaya dia menjadi identitas di sini. Prosesnya dikurangkan ya. 2 dikurang 1, baris 1, baris 2 kurang baris 1, baris 3 kurang baris 1.
Berarti baris 2 dikurang dengan baris 1, baris 3 dikurang dengan baris 1. Hasilnya nanti adalah yaitu 2, 0, 0, 1, 0, 0, berarti ini jadi 0, 0, 1, ini jadi min 1 ya, 1, 0, dan kalau ini kurangkan jadi 0, ini tetap 3, ini 1, ini menjadi min 1, di sini 0, 1. Kemudian lakukan operasi tukar baris, B1 ditukar dengan B2, kita dapatkan nanti 2, 0, 0, 1, 0, 0, ini menjadi 0, 3, 1, min 1, 0, 1, ini jadi 0, 0, 1, min 1, 1, 0. Kemudian kita kurangkan, langsung ini sudah angka 1, kita kurangkan dulu ke atas, kita buat angka 1 di sini jadi 0, berarti baris 2 dikurang dengan baris 3. Baris 2 kurang baris 3 berarti 2, 0, 0, 1, 0, 0, kemudian 0, 3, 0, ini jadinya 0, 0, 1, kurangkan berarti min 1 dikurangkan lagi menjadi 0 di sini. Ini 1, ini jadi min 1, ini 1, 0, ini tetap. Nah, sekarang baris 1 dibagi dengan 2, baris 2 dibagi dengan 3. Hasilnya kita dapatkan 1, 0, 0, 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, 0, min sepertiga, sepertiga, kemudian ini jadi 0, 0, 1, min, oh ini jadi setengah ya, setengah, ini min 1, 1, 0. Oke, ini yang kita peroleh, sehingga A inverse-nya berarti sama dengan setengah 0, 0, 0, min sepertiga, sepertiga, min 1, 1, 0. Nah, ini tadi yang dikerjakan oleh Simolet ya. Berarti kita menentukan apakah dia membangun R3, berarti kita dapatkan bahwa nilai A inverse-nya ada, gitu ya. Nilai A inverse-nya ada. Jadi kita akan peroleh nanti bahwa nilai K1, nilai K1, K2 dan K3-nya itu adalah nilai dari setengah 0, 0, 0, min sepertiga, sepertiga, min 1, 1, 0. Dikali dengan setiap U1, U2, U3 yang diberikan. U1, U2, U3. Nah, U1, U2, U3 diberikan berarti kan nilainya ada gitu kan, tertentu nantinya. Dikali dengan A, tentu hasilnya K1, K2, ketiganya jadi diperoleh kan, atau didapatkan. Berarti ini U1, U1 per 2 baris 1 ya. U1 per 2 baris 2 dikalikan berarti min sepertiga U2 tambah dengan sepertiga U3. Baris 3 nanti dikalikan berarti min U1 tambah dengan U2. Jadi K1, K2-nya selalu dapat, yaitu K1-nya nilainya adalah U1 per 2, K2-nya nilainya adalah min U2 per 3 tambah dengan U3 per 3, dan K3-nya sama dengan min U1 tambah dengan U2. Nah, jadi kita dapatkan bahwa U selalu kombinasi linier, linier ini kalau kita sebut jadi ya. Jadi U selalu menjadi kombinasi linier dari
dari V1, V2, V3. Karena kita ambil sembarang U, berarti kita bisa simpulkan bahwa uh, uh, bahwa bahwa himpunan ini, himpunan dari V1, V2, dan V3 ini nanti itu membangun R3. Nah, ini cara untuk menunjukkan bahwa sebuah himpunan vektor nanti membangun di suatu ruang. Berarti nanti B dengan cara yang sama, Anda mencari inverse-nya juga, caranya menggunakan, kalau pakai cari apa, dengan menggunakan metode eliminasi, metode operasi baris kayak gini, nanti dapat A inverse-nya, dan berarti K1, K2, K3-nya A inverse dikali dengan U-nya tadi, kolom bagian kirinya tadi, dan dapatkan nilai K1, K2, K3. Oh, ada yang di waiting list ya. View all, admit. Oke, ini berarti cara menentukan apakah himpunan vektor nanti adalah membangun R3. Baik, kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu apakah dia bebas linear atau tidak. Jadi suatu kumpulan vektor itu apakah bebas linear atau tidak di R3. Prosesnya yang kalau dia lebih dari nilai dimensi, di R3 itu kan kita tahu dimensinya 3, maka kalau ada 3 vektor ini, vektornya lebih ini, maka pasti dia bebas linear, pasti dia tidak bebas linear. Jadi kita jawabannya B ini tidak usah dicari, pakai sifat teorema saja, karena ada 4 vektor, ada 4 vektor, di R3. Di R3 itu dimensinya sama dengan 3, maka himpunan ini yang berisi 4 vektor ini, yaitu V1, V2, V3, dan V4 ini, pasti nanti tidak bebas linear, tidak bebas linear di R3 gitu ya. Jadi tidak usah hitung nanti kalau apalagi ABC kan, ABCD kan tinggal menentukan gitu ya. Nah, kalau ada 4 vektor atau berarti lebih dari 3 vektor, pasti kumpulan dari vektor tersebut akan tidak bebas linear atau bergantung linear di R3. Nah, sekarang untuk yang kita cari yang A ya. Yang A itu melihat apakah dia bebas linear atau tidak. Prosesnya menggunakan konsep matriks lagi. Jadi kita kalau bebas linear itu kan K1 kita buat dalam bentuk kolom ya. Min 3, 0, 4. Jadi bisa dibuat dalam bentuk kolom ya, asalkan konsisten. K2 berarti 5, min 1, 2, tambah dengan K3, 1, 1, 3, kemudian sama dengan 0, 0, 0. Gitu ya. Kan solusinya kan kita harus lihat apakah solusinya 0 atau tidak. Nah, ini kan berarti caranya sama kayak tadi kan. Semuanya min 3, 0, 4. Kemudian ini 5, min 1, 2. Kemudian 1, 1, 3. 1, 1, 3 dikali dengan K1, K2, K3. Hasilnya adalah, perkaliannya adalah dengan 0, 0, 0. Nah, sekarang sebelum kita, kita tidak perlu mencari sampai dengan A inverse, cukup dengan melihat
logika seperti ini. Jika determinan A-nya tidak nol, berarti nanti akan terjadi A inverse-nya ada, ya, akan terjadi A inverse-nya ada, dan itu berarti nanti kita akan dapatkan matriks A X dikali dengan B ini nanti akan sama dengan X dikali dengan A inverse dari B. Nah, karena ada kan A inverse dari B. Nah, kalau B-nya itu 0, ya, kalau B-nya 0, itu kan nanti akibatnya X-nya bakal 0. Jadi, kalau kita punya A inverse apapun gitu ya, kemudian dikali dengan 0 yang dipakai, B-nya 0, tentu hasilnya akan 0, 0, 0 gitu kan. Dan ini berakibat berarti nilai dari K1, K2, dan nilai K3-nya nilainya 0. Nah, artinya dia bebas linear. Jadi asal mulanya dari sini cukup menunjukkan dia tidak 0. Nah, kalau dia tidak 0, maka kita bisa simpulkan dia bebas linear. Nah, berarti tinggal menunjukkan, jadi tidak sampai mencari inverse ya, cukup mencari determinannya saja. Nah, kalau determinan ini kan mudah ya harusnya ya, determinan 3 kali 3 ini, berarti Anda lakukan seperti apa? Kalau 3 kali 3, min 3, 5, 1, 0, min 1, 1, 4, 2, 3, gunakan buat 2 kolom awal ya, min 3, 0, 4, kita sebenarnya cuma perlu dia 0 apa enggak gitu ya. 5, min 1, 2. Ini gimana? Arah ke atas positif atau arah ke bawah yang positif? Perkaliannya. Yang mana? Arah ke atas ini positif atau negatif? Nanti. Ayo, determinan gimana? Proses mencari determinan. Perkalian diagonal ke bawah itu yang positif atau perkalian diagonal ke atas yang positif? Halo? Yang ke bawah positif, Pak. Yang ke Bawah positif ya. Ini ya. itu negatif. Oke, ya berarti ini 9 berarti tambah 20, kemudian tambah dengan 0, kemudian dikurang dengan ke arah atas berarti min 4, kemudian min 6, dan kemudian ini 0. Jadi kita dapatkan hasilnya 29 tambah dengan 10 berarti 39. Yang penting ini tidak 0. Nah, ya di aljabar ya seperti ini ya. Jadi sebenarnya ada logika ini yang kita pakai. Nah, karena dia tidak 0, maka kita dapatkan nilai K1, K2, K3-nya 0 ya. Proses logikanya berpikirnya seperti ini tadi. Jadi kita simpulkan jadi karena atau langsung karena aja ya, apa yang jadi karena. Jadi dengan kesimpulan ini kita dapatkan determinan A-nya tidak 0, maka K1, K2, K3-nya nanti nilainya 0. Atau kita dapatkan untuk himpunan yang A, yaitu himpunan yang berisi tadi vektor min 3, 0, 4, kalau kita beri nama vektor V1, V2, dan V3, maka kita bisa simpulkan bebas linear gitu ya. Bebas linear. Begitu dia. Bebas linear di F3. Kalau yang B kita sudah sebutkan dari sifat yang di kelas teorema ya, bahwa
Kalau ada lebih dari jumlah vektor dimensinya, ada 4 vektor di sini, maka dia pasti tidak bebas linear di R3. Oke, kita lihat. Nah, lagi-lagi sekarang, tapi sekarang R4 ya. R4. Nah, R4 ini semuanya vektornya ada 4. Jadi kita tidak bisa menggunakan sifat ya untuk menyatakan dia tidak bebas linear. Ini masih ada terbuka kemungkinan mereka bebas linear atau tidak bebas linear. Jadi kita harus melihat determinan mereka ya. Jadi langsung saja kita cari determinan A ini. A itu kita buat dalam bentuk kolom, vektornya 3, 8, 7, min 3, ini 1, 5, 3, min 1, ini 2, min 1, 2, 6, dan 4, 2, 6, 4. Nah, ini sudah agak sukar ya, karena matriksnya ukurannya 4 kali 4, dan kemudian tentu kita agak lebih sulit ya untuk menentukan determinannya. Nah, tapi saya berikan outline saja. Kalau penggunaannya, ada nggak cara mudahnya melihat? Hmm, apa, apa. Bentar, saya mencoba melihat ada nggak bentuk yang bisa menyederhanakan. Nah, nggak ada ya. Jadi ya nggak ada ya. Jadi memang harus uh, mencari inverse seperti biasa gitu ya. Inverse seperti biasa. Sorry, cari determinan seperti biasa. Tentu ini lebih sulit ya karena ukuran 4 kali 4. Kita cari apakah nilainya negatif atau positif, sorry, 0 atau tidak. Jika dia tidak 0, maka kita sebut himpunan vektor V1, V2, V3, dan V4 ini bebas linear ya, bebas linear di R4. Nah, kemudian kalau dia sama dengan 0, itu akan kebalikannya. Himpunan ini itu tidak bebas linear ya, tidak bebas linear di R4. R4 tidak, atau istilahnya bergantung linear gitu ya, tidak bebas linear, tidak bebas linear di R4. Demikian caranya untuk untuk yang kedua. Untuk yang B, mungkin B ini lebih mudah mungkin ya. Kalau kita coba lihat matrik A-nya, apakah matrik A-nya determinannya mudah dicari. 3, 0, min 3, 6, ini 0, 2, 3, 1, 0, min 2, min 2, 0, min 2, 1, 2, 1. Oke, ada nggak keteraturan atau ada yang nantinya uh, uh,
Enggak ada. 3, 1. Ya, nggak ada juga ya. Semuanya harus dicari determinannya 4 kali 4 ya. 4 kali 4. Ya, apanya sama. Hal yang dilakukan sama, yaitu apakah determinannya tidak 0 atau 0. Kalau 0 berarti dia tidak bebas linear. Kalau 0 tidak 0 berarti bebas linear. Kalau sama dengan 0 dia tidak bebas linear. Oke. Saya coba lihat di simbolet apakah bisa kita kerjakan untuk memperlihatkan ya pada Anda hasilnya. Saya salin dulu. Saya ambil yang A ya, yang agak lebih rumit. Bentuknya 3, 1, 2, 4, 8, 5, min 1, 2, 7, 3, 2, 6, dan min 3, min 1, 6, dan 4. Ya, kemudian saya stop share, saya akan buka yang simbolet. Ini yang simbolet kita mencari determinan ini bukan aljabar ya, aljabar linear matriks. Kita cari determinan. Kita masukkan ukuran 4 kali 4. Yaitu berapa tadi? 3, 1, 2, 4, kemudian 8, 5, min 1, 2, dan yang ketiga 7, 3, 2, dan 6. Kemudian di bawah min 3, min 1, dan 6, kemudian 4. Kita cari determinannya. Hasilnya 0 ya, determinan hasilnya 0. Nah, kalau 0 ini sebenarnya kayaknya harusnya ada operasi baris yang atau kolom yang membuat kolom dan suatu barisnya nanti nilainya 0 ya, kayak gitu ya. Tapi ya kita pakai hasil ini saja dulu, yaitu determinannya 0. Kemudian berarti kita dapatkan bahwa soal yang A ini determinannya sama dengan 0 ya. Jadi ini determinannya A-nya nilainya 0. Kalau nilainya 0, maka kita sebut yaitu S itu bebas linear, bergantung linear atau tidak bebas linear. V1, V2, V3, berarti untuk soal yang A itu adalah tidak
bebas linear. Di R4 ya. Jadi ini caranya. Yang B nanti juga caranya sama. Kalau 0 berarti dia tidak bebas linear, kalau determinannya tidak 0 berarti dia bebas linear. Oke, sekarang kita beranjak ke ada 3 vektor yang kita akan tunjukkan apakah dia basis atau tidak gitu ya, basis atau tidak. Prosesnya ternyata akhirnya pakai determinan juga gitu ya. Jadi kan kalau kita, jadi secara teori basis itu kan harus menunjukkan 2 hal. Basis itu harus menunjukkan 2 hal, yaitu dia bebas linear atau yang kedua dia membangun atau span ya, membangun R3, bebas linear di R3. Harus tunjukkan 2 hal ini. Kita pakai satu saja cukup ya, yaitu tunjukkan apakah himpunan 3 vektor ini bebas linear di R3. Nah, itu kan caranya kayak tadi di atas pada contoh sebelumnya, yaitu kita tinggal tunjukkan determinan dari matriks A yang isinya berarti kita bentuk dalam bentuk kolom 2, min 3, 1, 4, 1, 1, kemudian 0, min 7, 1. Ya, kita lihat apakah determinannya 0 atau tidak. Ini 2, 4, min 3, 1, 1, 1. Ini kita kalikan, berarti 2, kita kalikan 8 min 28, kita kalikan ini tambah dengan 0, kurang dengan 11 min plus 26 berarti nilainya 0. Artinya dia tidak bebas linear. Jadi karena determinannya 0 ya, determinannya 0, jadi himpunan ini himpunan ya, saya beri nama lagi dia V1 ya, V2, V3 ya. Ini setiap kali kita selalu bisa menyebutnya ini V1, ini V2, dan ini adalah V3. Nah, S ini tidak bebas linear kan, karena determinannya tidak determinannya 0. Dia tidak bebas linear di R3. Nah, jadi kita dapatkan S ini bukan basis ya. V2 dan V3 ini bukan basis di R3 begitu. Kemudian kalau yang dengan cara yang sama B, tinggal tunjukkan langsung ya, kita buat 1, 6, 4, 1, 6, 4, kemudian baris 2, kolom 2, 2, 4, min 1, ini min 1, 2, 5, kita buat 1, 6, 4, 2, 4, min 1, kita cari determinannya, kalikan ke bawah 20, ini 4 ya, 4 berarti 16, ini 6, 46 dikurang dengan ke arah atas berarti min 16, ini min 2, dan 30 tambah dengan 60. Berarti kita dapatkan 20, 30, 42 dikurang dengan tambah dengan 18 dikurang dengan 60, 0 juga. Oke, berarti kita dapatkan yang B ternyata juga tidak bebas linear di R3. Jadi S V1 untuk yang B ini ya,
V1, V2, penamaannya bisa jadi sama, bisa jadi beda. V1, V2, V3 itu tidak bebas linier, di R3. Kemudian berarti dia S bukan basis di R3. Ya, nggak tahu apakah saya salah ngitung gitu ya. Jadi silakan untuk coba dicek kalau dia 30, 42, 16, min 16, min 2, ya harusnya sudah betul. Oke, baik. Itu untuk mengetahui himpunan sebuah vektor itu basis atau tidak. Caranya pakai determinan juga gitu ya, pakai determinan. Nah, cara determinan ini sangat sangat baik bekerja kalau jumlah vektor yang menjadi himpunannya itu sama dengan dimensi dari ruangnya. Jadi ini kan jumlah vektornya 3 ya, sehingga dimensi dari R3 kan 3. Nah, itu cara pengujiannya seperti ini semua, yaitu cukup dengan melihat determinannya gitu ya, apakah 0 atau tidak. Sekarang kita masuk pada koordinat. Nah, koordinat yaitu dari S-nya U1, U2, W-nya 1,0. Gitu ya, 1,0. Ini berarti kan kita harus membuat 1,0 ini menjadi kombinasi dari K1, K1 isinya 1 min 1, kemudian tambah dengan K2 isinya 1 gitu. Nah, dari sini nanti kalau kita sudah dapatkan hasil dari K1, K2 nilainya, nah nilai itu nanti sama dengan berarti koordinat dari vektor terhadap vektornya vektor ini ya, 1,0 ini terhadap S gitu. Jadi hasil nilai K1, K2-nya berarti adalah nilai dari koordinat dari vektor ini, W ini W ya. W terhadap S. S itu adalah 1 min 1 dan 1, 1. Nah, prosesnya pakai cara kayak tadi lagi, mencari nilai K1, K2. Berarti K1, K2 nanti dapat dari proses inverse dari 1 min 1, 1, 1 ini. Kita cari inverse-nya, kita cari inverse-nya berarti 1, 1, min 1, 1, 1, 0, 0, 1, kemudian dijumlahkan ke bawah B1 tambah dengan B2, kita dapatkan nanti 1, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 2, 1, 1. Kemudian bagi baris 2-nya dengan 2, bagi 2 bagi 2, kita dapatkan nanti 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0 setengah, setengah. Kemudian jadikan ke atas ini 0, berarti baris 1 dikurang dengan baris 2, kita dapatkan nanti hasilnya ini 1, 0, jadi setengah, jadi min setengah. Kemudian ini jadi 0, 1, setengah, setengah. Berarti A inverse-nya adalah setengah, setengah, min setengah, setengah. Nah, A inverse-nya tinggal dikalikan ke 1, 0 ya, untuk mendapatkan K1, K2. Berarti di sini setengah, min setengah, setengah, dan setengah ini nanti dikali dengan 1, 0. 1, 0. Hasilnya K1-nya adalah K1-nya berarti setengah tambah 0 berarti setengah. K2-nya berarti setengah juga. Nah, berarti koordinat dari vektor ini, vektor 1, 0, vektor W, koordinat dari vektor W terhadap S
Jadi koordinat dari vektor W terhadap S adalah nilai dari K1, K2 ini kan. Tapi kita membuatnya dalam bentuk kolom ya. Kalau di kelas itu kita membuatnya dalam bentuk baris ya, bentuk baris, ingat ya. Tergantung dari soal nanti penulisannya bentuk vektor atau bentuk baris atau bentuk kolom. Kalau ini kita buat dalam bentuk kolom ya. Jadi koordinatnya adalah setengah setengah. Nah, kalau di kelas itu kan hasil ini ditulis dalam bentuk baris ya. W S sama dengan setengah koma setengah gitu ya. Ingat ya, bentuknya menyesuaikan tadi kan saya bilang asal konsisten itu sama saja gitu. Nah, berarti ini penyelesaian untuk A, sedangkan penyelesaian untuk B itu sudah memakai hasil yang sudah ada karena U1, U2-nya kan vektor yang sama. Jadi A inverse-nya nanti bakal sama. A inverse-nya dapat sama yaitu setengah, setengah, kemudian min setengah, dan setengah. Dan kemudian kalau kita mau mencari K1, K2-nya, K1, K2 atau nanti akan menjadi koordinatnya, itu tinggal ini nanti dikali dengan W-nya. Min setengah, setengah. Ini dikali dengan 0,1. Hasilnya ini menjadi min setengah, dan ini jadi setengah. Jadi koordinat dari W terhadap S, W-nya sekarang 0,1, itu hasilnya adalah min setengah dan setengah. Atau dalam bentuk horizontal, ini adalah min setengah, setengah. Oke, demikian untuk yang mencari nilai koordinat ya. Kita sama untuk yang di sini berarti untuk yang relatifnya sekarang U1, U2, U3, V-nya sekarang adalah 2 min 1, 3. Ya, sebentar ya, sebentar. Oke, berarti untuk yang soal ini uh, sebentar, ini ada interupsi. Sebentar ya, mohon maaf.
Oke, kita lihat ini apa tadi? Oke, ini ya yang dia di R3 sekarang, berarti ke hal apanya sama ya, eh, eh, kita lihat V1, V2, V3 berarti A-nya untuk yang A berarti kita kita dapatkan K1A-nya berarti pakai 100, saya bentuk bentuk kolom 3 3 3, kemudian mencari A inverse-nya ini, mencari A inverse-nya cukup mudah ini karena sudah ada banyak nol-nolnya, berarti kita bisa lihat yaitu 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 1. Kemudian kita bagi 2, baris 2, kita bagi 3, baris 3. Kita dapatkan nanti 1, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 3/2, 0, setengah, 0, 0, 0, 1, 0, 0, sepertiga. Kemudian kita naikkan ke atas untuk membuat identitas, berarti baris 2 dikurang dengan 3/2 baris 3 dan baris 1 dikurang dengan 3 baris 3. Kita dapatkan 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ini 0, 0, sepertiga, min 3/2 berarti min setengah, 0, setengah. Kalau ke atas berarti 1, 0, min 1, dan satu langkah lagi yaitu baris 3 dikurang dengan 2 baris 2. Berarti kita dapatkan 0, 0, 1, 0, 0, sepertiga, 0, 1, 0, 0, setengah, min sepertiga, kemudian 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, kemudian kelebihan, sorry, ini tetap 1 ya. Ini jadi min 1, kemudian min 2/3 menjadi 2/3 menjadi min sepertiga. Nah, oke, berarti ini ada tanda di bagian belakang. Berarti A inverse-nya sama dengan 1, min 1, min sepertiga, 0, setengah, min sepertiga, 0, 0, sepertiga. Nah, ini nilai dari min satunya, oke. Ya, jadi itu A inverse sehingga koordinatnya nanti berarti koordinat dari V terhadap S itu nilai K1, K2, K3, K2, K3 berarti diperoleh dari A inverse ini dikali dengan 2 min 1, 3 ya. Jadi 1 min 1 sepertiga, 0 setengah, min sepertiga, 0, 0 sepertiga dikali dengan 2 min 1, 3 ya. Hasilnya berarti 2 min 1 berarti 3, 3 tambah 1 berarti 4,
kemudian ini min setengah, min 1 berarti min 3/2, kemudian ini 1. Ini hasilnya. Jadi kita dapatkan koordinatnya ya, ini yang B nanti mengikuti dengan bentuk yang sama seperti ini, tapi tentu B lebih sulit ya karena V1, V2, V3-nya lebih kompleks ya, lebih oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh yang terakhir ya. Kita selesaikan contoh yang terakhir, nanti kita tanya jawab sedikit kalau ada yang ingin bertanya. Yaitu ini tentang ruang solusi homogen ya. Ruang solusi homogen itu yaitu di hasil dari solusi sebuah sistem persamaan linier homogen. Jadi harus dicari sampai solusinya dulu, nggak bisa pakai determinan. Jadi dia bukan nggak ada kaitannya dengan determinan. Walaupun ada 3 baris 3 kolom gitu, tapi kita harus cari solusi terakhirnya, solusi dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi di sini contoh nomor 1 berarti kita punya 1, 1, min 1, 0, kemudian min 2, min 1, 2, 0, kemudian min 1, 1, 0, 0 gitu ya. Kemudian kita lakukan operasi baris ini kita buat 0, ini kita buat 0, berarti B2 nanti ditambah dengan 2 B1, kemudian kalau yang ini B3 nanti ditambah dengan B1. Jadi kita dapatkan 1, 1, min 1, 0, ini 0, berarti 2, berarti dapatkan ini jadi 1 nanti ya, 2, kemudian ini kalau 2 berarti jadi 0, kalau ini 0, kemudian kalau ini tambah 1 berarti 0, ini jadi 1, yang ini jadi 0, ini 0. Dan ini kalau dikurangkan ke bawah, baris 2 dikurang dengan baris 3, kita dapatkan nanti hasilnya nanti, atau baris 3 dikurang dengan baris 2, kita dapatkan 1, 1, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Ini kan berarti baris ketiga ini nanti jadi hilang ya, jadi percuma gitu ya. Kita keluarkan ke dalam bentuk, kita nggak perlu sampai materi eselon baris tereduksi, cukup materi eselon baris saja sudah cukup, yaitu X1 tambah dengan X2 min X3 sama dengan 0, kemudian X2 di sini sudah pasti 0. Jadi solusi kita nanti X2 pasti 0, akibatnya nanti kan X1, ini kalau X2 dimasukkan ke baris pertama ya, hasilnya nanti akan menjadi X1 min X3 sama dengan 0. Nah, ini kan berarti X1 bergantung pada X3 atau sebaliknya. Nah, ini berarti kita bisa misalkan X3 itu sama dengan T. Berarti kita punya nanti X1 nanti sama dengan X3 kan, X3-nya T berarti X1-nya juga T. Nah, jadi ruang solusinya itu berasal dari vektor yang kalau kita kumpulkan bentuknya seperti ini, T, 0, T. Kemudian T-nya kita taruh keluar, hasilnya 1, 0, 1. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk himpunan, itu berarti himpunan ini, vektor-vektor ini berarti berbentuk himpunan. Jadi ada sebuah himpunan nantinya yang berbentuk
T dikali dengan 101, begitu ya cara menuliskan himpunan. T-nya di bilangan real. Gitu. Nah, ini adalah ruang solusi, ini berbentuk ruang solusi SPL homogen dari soal nomor 1. Kemudian basisnya, dimensi ruang solusi itu, ruang solusi SPL homogen itu, SPLH, saya pendekkan dengan SPLH, yaitu nilainya 1 ya, karena isi dari vektor yang membangunnya itu ada sejumlah 1. Oke, baik. Kita lihat ini sudah kita dapatkan. Ya, oke, saya pikir cukup. Ada yang ingin bertanya, monggo silakan. Saya beri waktu ada sekitar 10 menit ya, sebelum jam 8, kita selesai jam 8. Ini baru yang terkait dengan inilah ya, terkait dengan bab 4 ya, basis. Oke, ada ruang vektor ya sebenarnya ya. Saya bahas satu hal ya, satu bagian saja, ruang vektor atau subruangan mungkin ya. Ini saya akan membahas soal ini tentang ruang subruang. Ini tidak lengkap rasanya. Bab 4 ini membahas ruang atau subruang. Ini subruang itu kan suatu W nanti subruang dari ruang vektor V jika dibuktikan nanti dua hal, yaitu U tambah V nanti itu ada di ruang vektor, ada di W ya. Kalau diambil U dan W dan V di W, maka jumlahannya harus ada di W atau tertutup terhadap penjumlahan. Kemudian dia dikali dengan U juga ada di W. Jadi dia tertutup terhadap perkalian skalar. Ini syarat untuk membuktikan W itu subruang dari V. Kita ambil contoh apa sembarang ya. Ini kita ambil yang 1C misalkan. 1C. Kita identifikasi dulu yang dimaksudkan oleh 1C itu subruangnya apa gitu ya. Jadi W, berarti W itu adalah ruang yang subruang yang berisi vektor bentuknya A, B, C, ABC dengan sifatnya B sama dengan A tambah C. Nah, pasti nilai A dan C itu nanti bilangan real ya. A dan C itu pasti bilangan real. Akibatnya B kan pasti bilangan real juga. Atau kalau kita tulis ini berarti B itu ditulis menjadi A plus C. Atau A, A tambah C, C ya. B-nya bisa diganti dengan A tambah C. Itu berarti A dan C-nya bilangan real. Nah, jadi setiap kita ngambil W, bentuk vektornya A, A tambah C, dan C. Oke, kita ambil dua vektor, yaitu U-nya berarti U1, U2, U3, di W. Kalau di W dia berarti U1, U1 tambah U3, U3 gitu ya. Itu ada vektor U di W. Ini ada di W. Kalau vektor V juga demikian, setiap kita ngambil vektor V di W, berarti ini dia akan menjadi V1, V1 tambah dengan V3, V3.
Nah, ini dua vektor. Sekarang kita tinggal buktikan. Kalau kita jumlahkan, dia ada di W juga enggak gitu ya. Jadi kita jumlahkan U ditambah dengan V, tambah dengan V berarti kita dapatkan hasil operasinya tidak disebut ya. Nah, kalau tidak disebut, kita sepakati kan operasinya adalah operasi standar ya. Jadi ini ada U1 tambah dengan U3, ada U3, kemudian ditambah dengan V1, ini ada V1 tambah dengan V3, kemudian ada V3. Kalau kita jumlah, berarti kita punya U1 tambah dengan V1, U1 tambah dengan V1, tambah dengan U3 tambah dengan V3, U3 tambah dengan V3. Nah, ini kan kita bisa lihat, kalau seperti ini, berarti kan polanya penjumlahan ini harusnya ada di W juga kan? Karena ini komponen pertamanya, ini komponen ketiganya, komponen keduanya adalah jumlahan dari komponen pertama dengan komponen ketiga. Berarti ini juga ada di W. Nah, berarti sifat yang pertama sudah dipenuhi, yaitu penjumlahannya itu ada di W. Sekarang sifat yang kedua, sifat yang pertama, sifat yang kedua yaitu K dikali dengan U-nya ada di W, berarti K dikali dengan U1, U1 tambah U3, U3, kemudian berarti kita kalikan ke dalam karena operasinya operasi standar, KU1, K dikali dengan U1 tambah dengan U3, U3. Terus kita kalikan lagi KU1, KU1 tambah dengan KU3, di sini ada K ya, KU3. Nah, ini lagi-lagi bentuknya komponen keduanya kan jumlahan dari komponen pertama dan komponen ketiga. Ini berarti hasilnya ini ada di W juga. Berarti nomor 1 dia tertutup terhadap penjumlahan, dia tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, bisa kita simpulkan bahwa W itu adalah subruang dari V. Itu jawaban kita untuk nomor 1C. Yang tidak kira-kira apa gitu? Ada nggak yang tidak gitu ya? Nah, coba kita lihat. Yang tidak itu muncul misalnya contohnya 2A. 2A ini 2A 2A itu kan berarti vektornya B-nya adalah A plus C tambah 1. Berarti W-nya berarti sama dengan semua himpunan vektor yang berbentuk A, B-nya diganti menjadi A plus C plus 1, C gitu ya. Dan kita lihat A, C-nya itu pasti ada di bilangan real. Nah, ini akan kelihatan mudah ya. Penjumlahan pasti tidak bakal memenuhi ya kelihatannya. Contoh, kita ambil U di W ya. U di W berarti U1, U1 tambah U3 tambah 1, U3. Setiap kali kita ngambil vektor di W kan harus bentuknya kayak gitu. Di W. Sekarang kita ambil vektor yang kedua karena kita mau jumlahkan. Berarti ini adalah V1, V1 tambah V3 tambah 1, V3 ini juga ada di W. Berarti kalau kita jumlahkan, karena operasinya operasi standar, U tambah V, kita jumlahkan, nanti hasilnya U1 tambah U2, U1 tambah V1, U1 tambah V1, di sini ada U1 tambah dengan V1, tambah dengan U3, tambah dengan V3, tambah dengan 2, U3 tambah dengan V3. Nah, ini masalahnya nggak sama lagi. Ini komponen pertamanya, ini komponen ketiganya, ini. Tapi di sini nilainya 2, gitu ya. Tidak sama dengan nilai 1, karena harusnya ini nilainya 1. Berarti kita dapatkan
dia bukan anggota di W. Nah, jadi kita dapatkan W yang sedemikian itu bukan subruang dari V, begitu. Ya, baik. Kita cukupkan ya, jangan terlalu banyak juga ya, karena ini adalah waktu libur, waktu malam minggu ya. Silakan untuk bermalam minggu lagi. Kita selesai kuliah tutorial pada malam hari ini. Modelnya kayak gini mungkin kalau ada kita bahas itu tidak terlalu panjang-panjang, kemudian tapi cukup banyak soal yang bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan ini membantu Anda untuk bisa nilainya bagus nanti di tugas, di kuis, dan di ujian ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita selesai kuliah, saya stop